Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang mahasiswi Universitas Riau mengaku dilecehkan dosen saat bimbingan skripsi dan melapor ke polisi. Sementara dosen yang juga dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik membantah dan mengancam menuntut balik sebesar 10 miliar rupiah. Seorang mahasiswi Universitas Riau berinisial LM melapor ke Polresta Pekanbaru terkait dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Korban ditemani orang tua dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa melaporkan terduga pelaku pelecehan seksual. Terduga pelaku tak lain adalah dekan Fakultas Fisip Universitas Riau bernama Syafri Harto. Sebelumnya, video pengakuan LM terkait dengan pelecehan seksual oleh dosen pembimbingnya tersebar di media sosial. LM mengaku dicium paksa ketika berada berdua di dalam ruangan saat bimbingan skripsi sehingga trauma berat. BEM Unri menyatakan akan terus mengawal kasus ini agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap terduga korban. Sementara dekan Fisip Unri, Syafri Harto yang dilaporkan membantah pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya. Bahkan Syafri mengancam akan menuntut balik mahasiswi yang menudingnya sebesar 10 miliar rupiah. Demi Allah, demi Rasulullah, saya berani bersumpah ma'abala kalau seandainya saya melakukan itu. Oleh sebab itu, saya ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Pertama, saya tegaskan karena saya sudah dirugikan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab itu terhadap saya, maka saya akan tuntut balik satu kepada admin Instagram Komahi itu. Pertama, saya akan menggunakan jalur hukum, saya akan tuntut balik. Kedua, saya akan tuntut balik karena sumber awal dari persoalan ini adalah mahasiswi HI. Terkait kasus ini, pihak Unri membentuk tim pencari fakta independen guna mengungkap kejadian sesungguhnya. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosirizal, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait dugaan pelecehan oleh dosen di Universitas Riau sudah bergabung bersama kami Presiden BEM Universitas Riau Kaharudin, dan pemirsa, kami sebelumnya juga sudah menghubungi dekan Fisip Unri Syafri Harto yang menjadi terlapor namun yang bersangkutan sedang proses penyiapan laporan ke polisi. Kita ke Kaharudin langsung. Selamat sore Kaharudin. Sudah sampai mana proses hukum dari mahasiswa yang melapor ke pihak kepolisian? Baik, terima kasih Mas. Sebagaimana hari Jumat pukul 13.30 kita berangkat ke Mapolresta Pekanbaru bersama LBH Pekanbaru dan juga kawan-kawan dari pengurus inti Komahi Fisip Unri untuk melaporkan bagaimana adanya dugaan kasus pelecehan seksual di lingkungan Universitas Riau, khususnya hubungan internasional Fisip Unri. Baik. Saya akan menceritakan, saya akan menceritakan bagaimana terkait tentang kronologis terkait tentang kejadian pelecehan seksual di lingkungan kampus Unri ini. Singkat saja Kaharudin, silakan. Ya. Silakan diceritakan secara singkat bagaimana kronologinya. Baik, hari Rabu pada tanggal 27 Oktober sebagaimana video yang dijelasin oleh teman-teman dan dari Komahi pada tanggal 2 November menyampaikan kepada BEM Unri dari advokasi Komahi menyampaikan bahwa pada tanggal 29 korban bersama keluarga dan teman dekatnya menjumpai ketua jurusan dan sekretaris jurusan juga menyampaikan bahwa adanya kejadian dugaan pelecehan seksual. Namun tidak ada respon yang positif, bahkan dibercandai kepada korban dari ketua jurusan dan sekretaris jurusan. Kemudian karena tidak adanya tanggapan tersebut, korban menyampaikan kepada Komahi melalui advokasi Komahi menyampaikan kepada BEM Universitas Riau pada tanggal 2 November dan pada tanggal 4 November membuat laporan terhadap langsung pimpinan tertinggi Universitas Riau, yakni Rektor Universitas Riau pada pukul 11.00 hari Kamis pada tanggal 4 November 2021. Dan video terupload di Instagram Komahi_UR itu pada jam 13.00 pada pukul 4 November. Dan Jumat pagi kita udah pemulihan korban, fokus pada pemulihan mental korban yang ditangani oleh PT Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, Kaharudin,
Ini saat ini Dekan juga menyiapkan laporan akan melaporkan balik dengan tuntutan 10 miliar. Apa upaya dari BEM Unri untuk melindungi mahasiswi dan juga orang yang mengupload video? Baik, terkait untuk perlindungan kepada kawan-kawan Komahi yang menyampaikan, berbicara, dan korban juga. Untuk korban kita fokus pada pemulihan mental korban. Udah ditangani oleh psikolog dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, dan juga kawan-kawan Komahi kami udah menghubungi lawyer, tim penyemaran nama baik dari SafeNet untuk bagaimana membicarakan terkait tentang hal tersebut, langkah-langkah yang akan kita lakukan sebagaimana yang akan dilakukan. Dan juga kita sedang mendesak Universitas Riau khususnya rektor agar berada di independen karena jangan sampai apa yang dilakukan Universitas Riau dan kawan-kawan Komahi serta korban dianggap sebagai dipolitisasi atau ada kepentingan, dan kami sangat menyayangkan statement apabila di gerakan ini dianggap ada politisasi seperti itu. Dari laporan yang sudah diberikan ke pihak polisian, adakah saksi yang sudah dipanggil dan juga apa saja bukti yang diberikan dari mahasiswi dan juga pihak BEM Unri kepada pihak kepolisian saat melapor? Saat melapor belum ada bukti tertulis atau apapun, tapi dari penjelasan korban, karena kekerasan seksual ini ketika ada kasus, tentu karena kejadian itu by accident dan tidak ada dua orang saja di dalam sana, namun kami sedang mempersiapkan bagaimana pihak keluarga ditelepon oleh pihak dosen pelaku terkait tentang bagaimana kejadian tersebut dianggap sebagai orang tua kepada anak, dan juga kita sudah ada laporan ke ketua jurusan dan sekjil, tidak ada respon, dan juga bagaimana pesan pribadi antar korban dan pelaku seperti itu. Baik, terima kasih Kak Harudin. Kita nantikan bagaimana proses hukum ke depannya. Semoga kebenaran bisa tertuang dalam kasus ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami.